selamat datang di Ibadah Gabungan Live yang adult di bulan November. Gak kerasa banget ya udah bulan November aja nih. Iya, gak kerasa banget, tahun 2021 udah mau habis aja nih. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalin diri dulu nih. Nama aku Sasha. Dan nama aku Nesya. Bulan lalu tuh ada acara apa sih, Nes? Di bulan lalu itu ada Harnas Youth, di mana Live Youth mengadakan event-event seperti talk show, live jamming, podcast, ada game show juga. Dan juga ada pesan-pesan yang baik yang disampaikan lewat Instagram Live Youth. Tema Harnas kita apa sih, Sya? Nah, tema Harnas kita itu adalah Real Battle. Real battle itu apa sih? Nah, real battle itu adalah tantangan-tantangan yang dialami oleh setiap dari masing-masing kita. Contohnya itu kayak kemalasan, ketidakpastian. Nah, maka dari itu kita harus punya hubungan yang baik nih sama Tuhan. Dan juga kita harus bertumbuh dalam komunitas-komunitas baik. Contohnya kayak Live yang adult ini. Bener banget. Nah, sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu nih recap dari acara Harnas Youth kita. Selamat menyaksikan. Gimana caranya supaya melepas sikap tidak enakan sama orang? Wah. Gimana caranya supaya nggak enakan sama orang? Wah. Firman-Mu kekuatanku, teguhkan jejak langkahku. Ku menyembah-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang setia. Gimana kan tadi banyaknya pada bergumul dari waktunya gitu kan. Oke, ngatur waktu. Gimana sih cara Mia atau strateginya gitu untuk bisa mengatur waktu, mengelola hidup gitu kan biar lebih efisien gitu, biar seimbang hidup. Justru itu battle aku. Oh gitu. Malah ditanya, oh ya. Kalau aku kan, aku sekarang lagi sekolah offline ya. Terus aku ada harus pelayanan juga di gereja. Terus ada latihan-latihan gitu kan. Banyak tugas, ada jadi curhat nih. Gabung ke Live Youth, tetap join kalaupun di hari-hari paling malesnya pun tetap paksain buat ikut off cam lah, nggak apa-apa lah kalau sekarang lagi Zoom gitu. Karena komunitas itu bisa jadi tempat buat kalian pulang, bisa jadi buat tempat buat kalian karena ada mungkin cerita-cerita yang kita nggak bisa ceritain ke keluarga, tapi ke teman-teman kita bisa ceritain dengan lebih besar lagi. Menurutku purpose is bigger than the journey and what we have in mind gitu. Purpose itu lebih besar daripada apa yang kita punya, apa rencana yang sudah kita susun untuk diri kita sendiri. Dan untuk purposeku sendiri, it's very simple, mungkin sangat sederhana. Tapi I wanna bless nations with my talents gitu. Ini seru nih, ada 8 jawabannya. Kalian pasti tahu. Siap ya? Jangan tenang. Tarik napas. Oke, mantap. Tangan di belakang, siap. Pertanyaannya, tolong sebutkan siapa pendeta GSJ Bethlehem yang paling populer. Ini belum selesai nih, gimana nih? Juri. Jadi shalom dulu ya. Oke, habisnya selesai. Shalom dulu. Pastor Daniel Yosafat. Pastor Daniel Yosafat. Apakah ada jawabannya? Survei membuktikan. Nomor 2, superhero. Langsung. Thor. Oke, kaget jadinya. Oke. Thor. Apakah Thor? Survei membuktikan. Amin. Thor. Thor. Oke. Wah, seru banget. Iya, seru-seru banget ya event yang udah diadain sama Live Youth ini. Buat kalian semua yang ketinggalan atau mau nonton ulang, kalian bisa nonton ulang di YouTube Live Youth Bethlehem. Nah, bener banget. Tapi jangan nonton sekarang karena kita masih mau ibadah dulu.
Nah, tema dari ibadah kita ini adalah hikmat dari waktu. Nah, pembicaranya siapa sih, Nes? Pastor Daniel Pribadi. Beliau adalah Direktur DKMN dan Master Pelaksana GSJA Bandengan Impact City Church atau GSJA BICC. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai di dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami mau mulai ibadah kami, Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus juga berkati untuk Pastor Daniel Pribadi nanti yang akan membawakan firman Tuhan, biar semua firman Tuhannya bisa memberkati kami masing-masing dan juga bisa berema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk pujian dan penyembahan. Halo Yud, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah, kita memuji Tuhan kita, karena Yesuslah sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Selalu baru kasih-Mu setiap hari, tak berhenti di dalam hidupku. Anugerah-Mu penuhiku setiap waktu, sungguh nyata perbuatan-Mu Yesus, hanya firman-Mu yang membuatku kuat. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau memberiku kekuatan dari tempat maha tinggi. Kau Tuhan sumber kemenangan. Haleluya. Selalu baru kasih-Mu setiap hari buat kami Tuhan. Selalu baru kasih-Mu setiap hari, tak berhenti di dalam hidupku. Anugerah-Mu penuhiku setiap waktu, sungguh nyata perbuatan-Mu Yesus, hanya firman-Mu yang membuatku kuat. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau memberiku kekuatan dari tempat maha tinggi. Kau Tuhan sumber kemenangan. Sama-sama katakan Kau Raja. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau memberiku kekuatan dari tempat maha tinggi. Kau Tuhan sumber kemenangan. Kau Raja yang berkuasa, hebat dan ajaib perbuatan-Mu.
Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu penuhi hatiku dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Kau ku perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja yang layak, Anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Kemurahan-Mu penuhi hati kami Tuhan. Penuhi Hatiku dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Kau ku perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja, Kau saja yang layak, Anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Haleluya. Kau memerintah untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak, Anak domba
dipuji dan disembah. Sekali lagi nyatakan, Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku, Rajaku memerintah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom, dewasa, muda, young adults. Saya senang hari ini bisa menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema hikmat dari waktu. Nah, teman-teman muda, perlu sekali buat kita memiliki kemampuan untuk memanage waktu kita, mengelola waktu kita dengan baik. Banyak kegiatan belum tentu membuat kita sukses. Kenapa? Karena yang membuat kita sukses adalah prioritas yang tepat sehingga kita mencapai kemaksimalan dalam kehidupan kita. Dan banyak orang hebat juga bisa gagal juga. Kenapa orang hebat bisa gagal? Padahal dia hebat, punya skill, punya kemampuan, punya talenta yang sangat luar biasa. Ternyata problemnya simple karena tidak memiliki kemampuan untuk time management atau memanage waktu. Dan saya percaya kita semua hari ini didesain Tuhan dan dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang hebat, lebih daripada pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saya yakin kita semua adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Tapi bisa menjadi masa depan yang gagal kalau kita tidak bisa hari ini memanage waktu kita dengan baik. Ya, seberapa hebatnya saya hari ini, ya, ditentukan oleh apa yang saya lakukan di masa lalu. Dan seberapa hebatnya saya di masa yang akan datang ditentukan oleh bagaimana saya bisa mengelola waktu saya dengan baik di saat ini. Oleh sebab itu, perlu kita memiliki yang namanya time management atau manajemen waktu. Nah, berbicara waktu, waktu itu diatur menyesuaikan kita atau kita mengatur diri kita menyesuaikan dengan waktu. Saya ulangi ya. Waktu yang harus menyesuaikan dengan kita atau kita yang harus menyesuaikan diri dengan waktu. Nah, saya bacakan dalam kitab Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saya lihat ayat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi, apa yang saya mau tangkap dan jelaskan buat kita semua, sebetulnya waktu itu sudah ada. Bukannya waktu tidak ada. Kita harus memahami bahwa ternyata waktu itu sudah disediakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, everybody, setiap anak muda diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Jadi Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari yang jahat itu bisa membuat kita gagal. Hari yang jahat itu bisa membuat kita tidak sukses dan tidak maksimal. Oleh sebab itu, apa solusinya dari Tuhan? Kalau kita mau bisa mengalahkan hari yang jahat, kalau kita bisa mau bertahan menghadapi hari yang jahat, kalau kita bisa tetap kuat menghadapi yang jahat, dan tetap sukses sesuai dengan kodrat dan panggilan Tuhan, maka jelas Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada.
Jadi Tuhan, kalau Tuhan kasih 24 jam, waktu itu sebetulnya perlu kita manfaatkan. Dan ingat, waktu itu sifatnya berjalan terus. Waktu tidak bisa ditunda dan waktu tidak bisa diulang. Tetapi kitalah yang bisa mengubah kehidupan kita. Waktu tidak bisa dirubah, tetapi kita bisa mengubah kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu itu sifatnya fix dan tetap, tetapi waktu tidak ada guna kalau kita tidak memiliki yang namanya self-management. Diri saya bisa rubah. Tapi waktu fix 24 jam, dia berjalan terus dan tidak bisa di stop, tidak bisa dirubah. Tapi saya punya kendali atas diri saya untuk memanage waktu, yaitu diri saya sendiri dengan baik. Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Baru ayat selanjutnya, ayat 16 yang tadi kita baca. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Itu adalah namanya time management. Pergunakanlah waktu, itu namanya time management. Tetapi time management tidak akan pernah berhasil sebelum ada self management, yaitu di ayat ke-15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kenapa kita tetap tidak mungkin bisa berhasil mengatur time management kita? Karena kita berkata, sebelum engkau bisa memanage waktumu, engkau mesti perhatikan bagaimana kau hidup. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah self-management. Jadi self-managementnya sukses, maka time management menjadi sukses. Bagaimana hati kita? Bagaimana cara hidup kita? Apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif? Orang bebal bicara pikiran, mentality. Kalau saya mau katakan kita mesti mengelola waktu kita dengan baik untuk menjadi orang sukses, itu betul. Tapi orang yang bisa mengelola waktunya dengan baik, itu harus melihat ke dalam dirinya dahulu. Apakah dia seperti orang bebal atau seperti orang arif yang bijaksana? Itu bicara apa? Bicara pemahaman, bicara pengetahuan, bicara pengertian, bicara hikmat. Jadi kita bisa mengelola waktu kita kalau kita hari ini sudah berubah, memiliki mentaliti yang sehat, memiliki cara pikir yang positif, memiliki cara pandang terhadap hidup kita bahwa kita adalah anak Allah, kita punya potensi yang hebat, kita pasti bisa berhasil karena kita anak Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita pasti bisa. Nah, jadi waktu tidak bisa diubah, waktu akan berjalan terus. Tapi hidup kita bisa berubah. Hari ini kita bisa salah, tapi kita masih bisa berubah. Kemarin kita bisa salah, cara berpikir saya salah, tapi saya bisa berubah. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk mengubah hidup saya menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan sebagai orang bebal, tapi sebagai orang arif yang bijaksana, introspeksi dalam diri saya. Dan setelah itu baru saya bisa mengelola waktu saya dengan baik. Dan kalau saya berhasil mengelola waktu saya dengan baik atau time management, saya mau pastikan dan garanti 100% Anda akan menjadi orang sukses dan hebat. Karena Tuhan jelas berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Jadi musuh kita menurut saya yang paling penting, how to manage your self-management, baru kita bisa mengatasi, memanage waktu kita. Ingat, kita sering berkata, ini pasti salah si iblis. Tapi hari ini saya mau katakan, engkau gagal menggunakan waktumu. Jangan pernah salahkan iblis. Karena Tuhan bilang apa? Perhatikanlah dirimu. Dirimu. Jangan perhatikan orang lain. Jangan perhatikan si iblis. Tapi perhatikanlah dirimu. Apakah engkau sudah hidup sebagai orang arif atau orang bebal? Dan Tuhan lanjutkan. Oleh karena itu pergunakanlah waktumu yang ada.
Nah, saya akan kasih 8 tips bagaimana kita bisa self-management. Karena menurut saya, self-management itu dasar dari time management. Bagaimana kita bisa mengatur time management kita. Yang pertama, tentukan target dalam kehidupan kita. Tentukan goal, visi. Visi jangka pendek, visi jangka menengah, visi jangka panjang. Apa yang menjadi target kita dalam waktu 3-6 bulan ini? Apa yang menjadi target kita 6-1 tahun? Dan apa yang menjadi target kita dalam 1-5 tahun? Dan dalam menentukan target atau goal setting dalam kehidupan kita, tentukan yang spesifik, yang clear dan jelas dalam 6 bulan ini apa yang kita mau capai. Dan tentukan apa yang menjadi target kita measurable, dapat diukur, sesuatu yang bisa dicapai dan mungkin dicapai. Ya, kalau saudara mentargetkan dalam waktu 6 bulan, oh saya mau badan saya dari 100 kilo menjadi 60 kilo, saya rasa itu belum tentu terjadi, belum tentu bisa sanggup. Tapi pikirkan sesuatu yang measurable dapat diukur dan achievable dapat dicapai, realistic dan timely, sesuatu yang realistik, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, umpama begini, saudara mesti tentukan target. Saudara mau jadi apa? Saudara dalam waktu singkat, saudara mau bisa bahasa Inggris misalnya. Maka saudara tentukan bahwa target saudara bahasa Inggris menjadi target utama. Apalagi saudara-saudara sekalian, saudara bisa mau bermain musik. Maka jadikan itu sebagai target tujuan saudara bisa bermain musik. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau target-target itu sudah ada, maka saudara, hidup saudara prioritasnya adalah seperti itu. Kalau saya mau belajar pandai bisa masak, maka saya akan perbanyak belajar masak. Kalau saya mau pandai khotbah, saya akan banyak baca firman Tuhan dan banyak melatih diri saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Entah lewat keluarga saya, orang tua saya, teman saya, di dalam kelompok sel saya coba melatih diri saya untuk bisa pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Saudara tentukan target saudara-saudara. Yang kedua, tanamkan di hati saudara bahwa modal saudara hari ini ada 2. Modal kita ada 2, yaitu apa? Benih atau potensi di dalam diri kita dan waktu. Jadi Tuhan sudah kasih waktu, setiap orang sama. Saya dengan saudara tidak beda. Saya hidup 24 jam, saudara pun hidup 24 jam. Kenapa ada orang bisa memiliki waktu yang sama, tetapi ujungnya berbeda? Ada memulai sama-sama, tetapi pada akhirnya hasilnya berbeda. Karena bagaimana dia menggunakan setiap menit, setiap detik, setiap jam, itu menentukan hasil akhirnya. Walaupun diawali dengan titik yang sama. Poin kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa satu, saya punya potensi dan talenta yang diberikan Tuhan, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ketika Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru, maka di situ Tuhan menabur benih, dan benih itu siap disiram dan bertumbuh dan berbuah. Karena Bapa kita mau kita berbuah tetap dan berbuah banyak. Plus apa? Waktu. Benih yang kita tanam, maka perlu waktu untuk sampai dia bertumbuh dan berbuah. Saudara punya benih jambu atau benih alpukat. Waktu saudara tanam di tanah, saudara nggak bisa mengharapkan dalam waktu 1 hari dia menjadi bertumbuh dan berbuah. Maka perlu proses. Itu namanya apa? Waktu. Jadi ada benih, ada waktu. Tanamkan dalam hati kita. Selama kita punya potensi dan benih dari Tuhan, dan kita punya waktu, maka sesuatu pasti terjadi. Pasti akan ada buah dalam kehidupan kita. Dan kita mesti pahami itu, berarti tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab juga dalam Efesus 5:14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi maksud Tuhan adalah apa? Kristus akan bercahaya pada kamu
kalau kita bangun, kalau kita bangkit. Jadi automatic ketika kita bangun, ketika kita bangkit. Jadi hari ini potensinya sudah ada. Benihnya sudah ada. Saudara adalah orang hebat. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara ciptaan yang baru dari Tuhan. Tapi problemnya, kita sama seperti orang tidur. Dan Tuhan katakan, bangunlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Jadi sama aja seperti kalau kita tidak bangun hari ini, we are nothing. Kita tidak mungkin bercahaya. Kita harus bangkit, maka otomatis kita bercahaya. Dan bangkit itu artinya kita bangun dari tidur. Jadi self management itu mengajarkan kita untuk kita juga tidak pasif. Kita harus juga menjadi aktif. Katakan aktif. Saya mau aktif. Amin, puji Tuhan. Poin yang ketiga, buatlah list prioritas dalam kehidupan kita. Mana prioritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita? Ya. Di dalam kehidupan kita tadi kan kita sudah menentukan goal dan tujuan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah punya tujuan dan goal, sekarang coba organize waktu-waktu kita dari pagi, siang, sore, malam. Coba prioritaskan waktu kita misalnya untuk apa? Untuk belajar, untuk olahraga, untuk membangun kebersamaan, untuk travel, untuk happy time, dan sebagainya. Coba atur semua prioritas itu dan tata ulang kembali. Sampai kita yakin bahwa dengan menata ulang ini, maka apa yang kita susun itu pasti membuat tujuan kita berhasil. Seandainya kita mau jadi orang yang hebat bermain musik, tentu saja kalau kita punya tujuannya bisa menjadi orang yang hebat dalam bermain musik, maka prioritas tertinggi kita, maka waktu yang kita susun akan lebih banyak dominan nomor satu, latihan main musik. Saudara setuju dengan saya? Selama ini kenapa kita bisa gagal? Karena kita tidak pernah menetapkan sebuah tujuan. Dan kalau tujuan itu sudah ada, yakinlah bahwa kita punya potensi dan punya waktu. Itu poin kedua. Dan kalau kita sudah punya potensi dan waktu dan kita yakin kita pasti sanggup karena kita punya waktu untuk bisa memproses itu, tentukan yang poin ketiga. Sekarang apa yang mesti saya lakukan? Do something. Saudara punya target menjadi orang hebat di dalam akuntansi atau ekonomi. Perbanyak belajar akuntansi. Saudara ingin pandai masak. Saudara belajar bagaimana menggali di YouTube bagaimana cara belajar masak. Dan tempatkan sebagai prioritas yang tertinggi. Dan mulai kurangi prioritas yang tidak membuat saudara maksimal. Oleh sebab itu, ubah prioritas kita, maka berubah hidup saudara. Change your priorities and you change your life. Mengubah prioritas tertinggi kita, maka masa depan kita pun akan berubah. Yang keempat, overview sekali lagi. Ulangi, pelajari prioritas hidup kita. Saudara mau dekat sama Tuhan, tempatkan waktu kita, prioritas pertama. Pagi atau malam, berapa lama kita harus baca firman, berapa lama kita berdoa. Kita overview prioritas itu. Kenapa? Karena goal dan tujuan itu menentukan prioritas kita. Yang kelima, biasakan menetapkan deadline dalam kehidupan kita, batas waktu. Saudara bisa seharian membuka email, membaca email, sosial media, dan sebagainya. Kenapa kita enggak atur waktu kita, manage waktu kita? Kalau kita membaca email, tentukan jam berapa saya baca email. 1 jam pagi, lalu 1 jam sore. Jangan sedikit-sedikit buka email, sedikit-sedikit buka email. Ya, demikian juga banyak orang buang waktu karena main sosial media dan sebagainya. Kalau saudara mau lihat sosial media, it's okay, it's good. Karena saya pun mesti melihat sosial media, Instagram, YouTube dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saudara mau manage waktu, ketika saudara memprioritaskan
apa yang saudara mesti lakukan? Saudara bisa tentukan waktu kapan saudara membuka sosial media. Tidak tiap 5 menit buka lagi, 10 menit buka lagi. Saudara lagi fokus lakukan sesuatu, tiba-tiba saudara buka sosial media bisa 20 menit. Lalu saudara kerjakan lagi prioritas saudara, mungkin setengah jam, buka lagi sosial media. Kenapa nggak coba diatur bagaimana kita fokus dengan apa yang menjadi prioritas tertinggi kita untuk mencapai sebuah tujuan? Karena fokus itu menentukan keberhasilan kita di masa depan. Lalu kita buka sosial media, mungkin kita atur waktu 1 jam sore atau malam, bukan artinya kita tidak bisa membuka sosial media. Jadi kenapa kita mesti lakukan itu? Karena prioritas kita, tadi ada deadline, ingat. Menentukan prioritas 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, jangka panjang. Semua ada deadline-nya. Jadi hidup kita mesti pastikan punya target waktu. Selama 1 tahun, saya sudah mesti bisa bermain musik, bermain gitar. Minimum saya bisa memimpin di kelompok sel. Ingat, Tuhan kasih potensi, kasih waktu, pasti Anda bisa mencapai apa yang kita harapkan. Yang keenam, gunakan waktu kosong. Don't waste time. Jangan membiarkan waktu terbuang. Dan contoh, dari kegiatan A, pagi menuju kegiatan siang. Dari kegiatan pagi, kita ada meeting, lalu ada kegiatan siang, mungkin kita ada janji untuk ke dokter gigi dan sebagainya. Tapi ada jeda, sementara kita nunggu giliran kita masuk di urutan dokter dan sebagainya karena kita lagi ke dokter gigi. Kadang ada waktu setengah jam, 1 jam. Gunakan waktu kosong itu. Sering waktu kosong itu dibuang percuma. Sebetulnya waktu kosong itu adalah aset. Gunakan aset itu, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, waktu itu adalah aset buat kita untuk mencapai yang the best, yang terbaik, sesuai dengan kodrat yang Tuhan rancangkan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan saya yakin, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa? Ini kata Tuhan, gunakan waktumu. Aku sudah kasih modal, potensi, talenta, bakat, kemampuan, dan waktu. Dan Alkitab berkata apa? Bangunlah dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Alkitab berkata, maka Kristus akan bercahaya dalam kehidupan kita. Jadi artinya apa? Otomatis sebagai anak Tuhan, kalau saya bekerja, saya memprioritaskan waktu saya untuk terbaik, untuk mencapai yang terbaik sesuai panggilan Tuhan, sesuai potensi, maka pasti Kristus bercahaya dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dijamin di dalam Alkitab. Dan 2 lagi yang terakhir, yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-7 adalah pastikan Anda punya sistem yang baik dan teratur. Di dalam memanage file-file kita, memanage materi kerja kita, tujuan, target, planning. Saya banyak menggunakan aplikasi-aplikasi di dalam komputer. Salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah Evernote. Ya, ada bahan khotbah, catatan-catatan, planning dengan divisi A, divisi B, divisi C. Saya mencatat di Evernote. Evernote itu bisa dibuka di komputer di mana saya ada. Di kantor, di gereja, di rumah. Dan bisa connect juga ke handphone saya. Connect juga ke iPad saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, file itu cukup saya simpan. Dan dimanapun saya tinggal update, saya buka. Dan dengan Evernote ini saya bisa rekam audio. Saya juga bisa take the picture, ya, foto dan sebagainya. Jadi saudara bisa gunakan banyak aplikasi yang ada di Google Play dan sebagainya, atau di aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Karena itu banyak membantu kita bagaimana memanage, menyimpan data, memfiling dan sebagainya. Dan yang terakhir, saudara-saudara mesti belajar memahami bahwa saudara tidak bisa mengubah waktu. Ingat, waktu sudah fix, waktu sudah tetap. Tapi saudara masih bisa mengubah perilaku dan saudara bisa membuat prioritas yang tertinggi. Saudara bisa mengambil sebuah sikap. Yang saudara bisa lakukan adalah mengambil sebuah respon, memutuskan untuk berubah. Saudara tidak bisa mengubah waktu. Misalnya begini, jam kerja biasa di kantor jam 8 sampai jam 5. Tapi saudara bilang, saya nggak biasa. Saya maunya kerjanya malam.
maka saya pastikan saudara tidak akan pernah berhasil. Karena jam kerja umumnya di Jakarta maupun di mana-mana, jam kerja adalah jam 8 sampai jam 5. Ya saudara, saudara bangunnya jam 12. Saudara tidak bisa membawa kemauan saudara. Artinya apa? Waktu adalah ada waktu-waktu yang fix. Jam makan siang jam 12, jam makan malam jam 7. Ya. Saudara tidak bisa menjadi orang yang maksimal dan sukses ketika saudara gagal untuk berusaha agar waktu menyesuaikan dengan saudara. Tetapi waktu akan fix berjalan terus selama 24 jam. Saudara yang harus mengubah diri saudara. Itulah namanya self-management. Di mana saudara harus mengubah cara saudara hidup. Karena Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu dan bagaimana engkau hidup. Apakah engkau seperti orang bebal atau seperti orang arif. Dan jalankan prioritas yang tegas dengan jangan menunda-nunda. Kalau saudara sudah mempunyai deadline 1 bulan, deadline 2 bulan, deadline 3 bulan, pesan saya, jangan pernah saudara tunda. Ketika Anda menunda, maka berantakan time management saudara. Saudara akan gagal dan saudara harus mengulang kembali. Karena seringkali apa yang kita kerjakan itu, maka harus tepat waktunya. Begitu saudara miss, saudara akan kehilangan momentum. Ketika saudara kehilangan momentum, saudara akan terpaksa mesti mengulang kembali atau ada effort yang lebih lagi, termasuk wasting time dan sebagainya. Putuskanlah sekarang keputusan untuk mengubah masa depan. Masa depan Anda tidak tergantung dari keadaan, tetapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan kita semua. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dan keputusan yang paling penting adalah how you use your time dengan baik. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik. Ubahlah self-management kita dahulu, maka baru kita bisa mengubah waktu kita dengan baik. Saya berdoa kita semua hari ini menjadi orang yang hebat, luar biasa. Tetapi bukan karena kita punya potensi saja. Tapi Tuhan bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Saya pastikan saya dan saudara sama, punya waktu yang sama 24 jam. Tetapi endingnya belum tentu sama. Siapa yang menggunakan waktu lebih baik, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau saya menggunakan waktu saya lebih baik dari saudara, maka saudara jangan iri sama saya kalau saya bisa mencapai prestasi lebih baik daripada saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara memiliki akhir kehidupan yang jauh lebih baik dari saya tidak boleh iri. Karena pasti saudara lebih baik memanage waktu saudara, mengatur dan mengelola hidup self-management saudara. Saudara lebih banyak menggunakan waktu-waktu lebih baik daripada saya. Oleh sebab itu, hidup adalah sebuah kompetisi. Hidup adalah sebuah pertandingan. Siapa yang mencapai garis akhir? Karena dialah yang bekerja lebih rajin, lebih disiplin, tubuhnya lebih sehat, pikiran lebih sehat, dan setiap waktu digunakan sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Dan kami mendoakan setiap anak-anak muda di GSJA Bethlehem ini mengalami terobosan dan kemaksimalan yang luar biasa ketika mereka mengambil sebuah keputusan pada hari ini untuk mengubah self-management, cara berpikir, mentality, jiwa, perasaan, dan emosi ini agar bisa dikendalikan untuk bisa menjalankan hidup yang teratur dengan waktu yang skala yang sesuai dengan prioritas yang tertinggi karena kami punya tujuan dan target yang mesti dicapai. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat semua yang mendengar firman ini, diberkatilah Engkau, diberikan kekuatan, semangat yang luar biasa, dan Kristus akan menyala dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Memberkati banget ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel pribadi. Bener banget, kita jadi diajarin gimana caranya kita dapat hikmat dari waktu dan juga untuk lebih bijaksana dalam mengatur waktu-waktu kita. Aku juga punya quotes nih. Setiap orang semua sama, memiliki 24 jam dalam satu hari. Kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya kamu memanfaatkan waktu itu. Wah, quotesnya ngena banget nih, sama kayak firman Tuhan yang dibawain sama pastor tadi. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita punya pengumuman nih. Buat kalian semua yang belum join di dalam live, kita mengundang kalian semua untuk join dan tumbuh bersama-sama menjadi terang bagi dunia ini. Nah, kita juga bakal ketemu lagi di ibadah gabungan Natal Youth. Di tanggal berapa nih, Nes? Di tanggal 18 Desember. Nah, dicatat ya tanggalnya 18 Desember. Nah, untuk info tepat dan lebih lanjutnya lagi bakal dihubungin oleh live leader masing-masing dan juga bakal diupdate lewat Instagram @liveyoungadult. Nah, buat kalian teman-teman yang belum follow Instagramnya @liveyoungadult, boleh di follow dan juga dinyalain notifikasinya biar tahu info-info terupdate. Nah, untuk menutup ibadah kita kali ini, kita mengundang Civerita untuk doa penutup dan doa berkat. Silakan Civerita. Wow, terima kasih Sasha dan Nesha, MC kita yang cetar banget hari ini. Dan kita juga mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pastor Daniel pribadi di sore hari ini. Mari sama-sama kita akan menutup ibadah live kita dengan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dan buat sepanjang live gabungan hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh setiap kebenaran firman-Mu membuat kami semakin bertumbuh, membuat kami semakin berhikmat dan bijaksana Tuhan dalam menggunakan waktu-waktu kami Tuhan. Dan biarkan kehidupan kami juga bukan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi kami sungguh-sungguh bisa berbuah bagi kerajaan-Mu dengan semua potensi yang Kau percayakan kepada kehidupan kami. Bapak, kami berdoa untuk Pastor Daniel pribadi yang sudah menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Tuhan, Kau akan memberkati kehidupannya, Kau memberkati keluarganya, bahkan pelayanannya akan terus semakin berdampak, khususnya buat generasi muda Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaannya. Kami percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan hikmat buat kehidupannya. Bapak, kami juga saat ini berdoa Tuhan buat teman-teman kami mungkin yang saat ini belum bisa hadir. Kami percaya kasih Tuhan cukup untuk mereka, dan biarkan tetap ada kerinduan-Mu Tuhan untuk anak-anak youth bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam live Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau menyatukan hati kami mengucap syukur di dalam Engkau, dan sungguh-sungguh kami akan menutup live hari ini Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama Tuhan, kita akan sama-sama membuka hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah raya besok. Tuhan Yesus berkati. Terbesar